Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara mengenai kehidupan, kita sadar bahwa pada akhirnya kita semua akan menjadi calon mayat. Semua yang di dunia yang kita kejar akan tidak bisa kita bawa ke alam kubur. Betul apa betul? Yang kita bawa cuman amal soleh. Dan yang kita tinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan juga amal jariah kita. Nah hari ini di program kesayangan kita secara live di Cahaya Hati Indonesia. Kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Bicara mengenai musibah, kita nggak pernah mungkin lepas dari musibah. Nah, tadi sudah dibahas dari surah At-Taghabun ayat 11-12 oleh guru kita, yaitu Ustadz Abi Amir. Dan sekarang di segmen kedua sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Dr. Hilmi Firdausi yang nanti akan melanjutkan kajian tafsir kita. Untuk itu kami persilahkan kepada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati guru saya di belakang Ustadz Abi Amir Faisal, sahabat saya, rekan seperjuangan saya Ustadz David Khalik. Kita doakan beliau tetap awet muda. Perasaan gak tua-tua di zaman dulu Bu ya. Masya Allah ya Bu ya. Ganteng gak Bu? Masya Allah, udah ada yang punya. Bapak Ibu dari Jamaah Masjid Al-Mukhlisin Cinere Depok yang insya Allah semua calon ahli surga, amin. Amin. Mau ke surga gak? Mau. Beneran? Benar. Mau sekarang? Mau sekarang Ibu? Jangan. Kapan dong? Insya Allah ya. Kita ngaji hari ini ya, spesial Cahaya Hati Indonesia itu kita ngaji tafsir. Maka saya bawa handphone supaya kita nggak salah. Ya ibu-ibu silahkan bawa catatan tuh supaya ada oleh-oleh buat pulang. Kalau bapak udah pada pintar biasanya, ya, direkam di otak. Ya, kita lanjutkan tentang tema kita musibah semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat nomor 13 Bu ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, ya Bu ya. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini ayat tentang tauhid. Kalau kita bicara tentang musibah, tadi guru kita bilang tidak ada satupun musibah di luar izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada satupun daun jatuh di muka bumi ini yang Allah tidak izinkan, yang Allah tidak ACC. Artinya semua hal yang terjadi di muka bumi ini itu adalah izin Allah. Ibu datang ke sini izin Allah bukan? Izin suami enggak? Benar. Wajib izin suami. Ibu hadir di sini, bapak hadir di sini, semua izin Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai ke sini ketemu ibu bapak mungkin pertama kali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula musibah yang terjadi dalam hidup kita, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Bu, kira-kira musibah terbesar dalam hidup ibu apa Bu? Saya kasih dua pilihan biar gampang. Suami apa ekonomi? Dua-duanya musibah. Innalillahi Pak. Ini saya mau tanya serius nih Bu ya. Ini suami musibah apa anugerah? Kadang-kadang anugerah, kadang-kadang Bapak gimana Pak?
Bini bapak ini musibah apa anugerah pak? Sama ya pak ya, tergantung situasi. Bu jangan bu, suami ibu tuh kunci surga. Beliau tuh anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada kita. Karena ridhonya beliau, ibu masuk surga. Maka bu sekarang cari ridhonya beliau sebelum ridhonya dikasih ke perempuan lain. Ya, semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu jangan pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kena musibah bu, itu suudzon, buruk sangka sama Allah. Ya Allah, sepertinya aku ini manusia paling merhana di muka bumi ini ya Allah. Sakit ya Allah, begitu ya bu ya. Padahal ibu belum tentu ibu paling sakit. Masih banyak orang di luar yang dapat ujian musibah tapi gak keluar-keluar kayak ibu. Ya emak-emak kan sakit gigi aja ya Allah teriak sekampung. Ya Allah bu, po, gigi ayah po, gigi berlubang satu bu. Ya Allah, ibu kan banyak giginya. Lubangnya cuma satu, tapi teriak-teriak sekampung. Seakan-akan paling menderita, paling kena musibah di muka bumi ini. Gitu bu ya, kadang-kadang kita ini memang bu, kata Allah di surah Al-Ma'arij bu, default setting kita, setting asli kita itu memang suka ngeluh bu. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah. Sungguhnya manusia itu diciptakan suka ngeluh. Idza masyau syarru jazua. Wa idza mas'ala khairu manua. Kalau dapat kesulitan musibah dia ngeluh tuh. Ya, tapi kalau dapat kebaikan dia diam-diam. Ibu nih kalau lagi sakit teriak semua, "Ai, buat status. Saya sedang sakit. Berkunjung dong sini bawa buah." Begitu. Bawa roti kek, bawa kue kek gitu ya. Tapi pas lagi dapat arisan diam dia. Pas lagi dapat jual tanah diem dia. Begitu. Itu manusia itu emang. Jangan gitu ya bu ya. Iya. Gitu ya bu. Jadi semua itu Allah sudah atur semua. Maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya, nih langsung nyasar ke emak-emak nih. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum. Kata Allah, wahai orang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu. Istrinya banyak pak. Ya. Bahasanya gitu, azwajikum wa auladikum, dan anak-anak kamu aduun, musuh. Ya, fahdharuhum, maka hati-hati. Jadi musibah tuh pak, bener pak. Allah bilang nih, musibah itu istri sama anak. Nah lu bu, gak disebut suami bu. Ada di antara istri dan anak-anak kita yang jadi musibah buat kita. Musuh disebut di sini. Ya, maka hati-hati. Bukan kita membenci enggak, tapi berhati-hati sama istri dan anak kita. Kenapa demikian? Karena banyak musibah yang karena istri dan anak kita. Ada seorang sahabat bu, namanya Abu Darda. Beliau tuh orang soleh, Masya Allah. Ketika beliau menikahi seorang perempuan, dia sangat mencintainya bu, cinta banget. Saking cinta kepada dia, akhirnya dia melalaikan ibadah kepada Allah. Ya, sampai dia pikir, ya Allah, kenapa aku gara-gara mencintai istriku, aku melalaikan ibadah kepada engkau. Bismillah, bukankah aku benci kepada engkau, aku talak engkau. Karena engkau menjauhkan aku dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak, ini ada jomblo nggak di sini? Oh, kagak ada ya. Jomblo tahun 45 mungkin. Ya. Menikah itu untuk menambah takwa. Ketika pernikahan malah menjauhkan kita dari Allah, lebih baik jangan. Ya, ada saya punya jamaah banyak anak-anak hijrah bu. Saya bilang silahkan Anda menikah dengan para aktivis ya. Jadi ada akhwat pengajian, ikhwan pengajian, nikah tuh bareng-bareng. Itu klop. Namun kalau kadang-kadang ikhwannya suka ngaji, akhwatnya nggak suka ngaji, itu bahaya bu. Kalau orang pengajian kan pulangnya malam, kadang-kadang pulang tengah malam bahkan sampai pagi untuk ngaji. Kata istrinya, bang jangan ngaji mulu napa bang? Ayah di rumah kan bang kedinginan bang, begitu. Gara-gara nikah jadi malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat kayak begitu bu. Maka itu istri menjadi musibah. Belum musibah-musibah yang lain. Bu, ibu kesian gak sama suami bu? Kenapa kesiannya? Kesian aja. Betul, kita harus mengkasihani suami ibu. Kenapa? Karena setiap ibu berdosa, suami kebagian. Nah coba itu. Ibu ya, nih punten maaf, ibu ngegosip, bapak kebagian dosa gak? Kebagian. Ibu buka aurat, bapak kebagian dosa gak? Nih bapak lagi di kantor, lagi kerja nih, ibu tiba-tiba berbuat dosa, kebagian dosanya? Kebagian pak, gak enak pak. Ya, makanya punya bini yang solehah. Beda sama suami. Suami berdosa, mohon maaf misalkan beliau mabok nih. Ibu kebagian gak dosanya?
Kagak. Dia berjudi, kebagian nggak? Enggak. Dia zina, kebagian nggak? Dia korupsi, kebagian nggak? Kebagian. Kebagian. Minta malah. On yang nyuruh. Iya. Iya. Ya Bu ya. Allahu Akbar. Bu, nggak enak Pak. Emang istri kita itu kadang jadi musibah, kadang anugerah. Makanya Bapak, kata Rasulullah tuh istri kita bagian tulang yang bengkok. Bu, ibu tuh bengkok Bu. Ya, bengkok tapi tulang. Masalahnya tulang. Kalau bengkoknya dipaksa dilurusin jadi apa tulangnya? Patah. Patah Pak. Maka gimana caranya? Kalau didiamkan tetap akan bengkok. Maka diluruskan dengan cara yang pelan-pelan. Iya, pakai duit. Aduh. Pakai duit biar lurus. Masya Allah. Ini ngaji tafsir seru banget kita ya Masya Allah ya. Lalu anak-anak kita. Anak-anak ini juga musibah. Ya. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan di ayat selanjutnya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masih mau gas sudah tanda stop dulu Ustaz ya. Ya udah nggak apa-apa, sabar dulu ya, ditahan dulu ya. Silakan yang mau nanya, silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Angkat tangannya ibu-ibu, mana yang mau nanya? Oke, 1, 2, 3 yang di depan. Ini ibu. Silakan ibu, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan uraian tadi Pak Ustadz. Maaf Bu, maaf nama. Sama Oh namanya. iya, mohon maaf Pak Ustadz. Udah sesuai aja. Ibu, saya mau tanya dulu sama Ibu. Allah. Ibu tadi waktu bilang sakit ya, Iya. tadi ketawanya paling geli banget itu. Emang pernah ngalamin sakit gigi apa gimana itu? Ini ada nih, kalau sakit gigi laporan ke rumah saya. Bener ya itu ya. Iya, makanya pas banget. Dia makanya ketawa geli banget, jadi saya juga ikut geli. Lanjut. Ibu Iya. nama siapa, pertanyaannya Iya. apa? Pak Ustadz mohon maaf, saya namanya Nur Laila. Bu Nur ya. Iya, dari Majlis Taklim Hidayatul Mubtadiat. Ya. Saya ingin bertanya sesuai dengan uraian Pak Ustadz tadi. Ya. Kita tuh di sini kan bertawakal ya. Ya. Bertawakal itu kita kan berjuang dengan usaha. Ya. Yang saya ingin tanyakan, sejauh apa usaha yang harus kita lakukan sehingga kita dapat berserah diri? Masya Allah. Itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi deh Bu ya. Ya. Tawakal Bu. Tawakal tuh memang berserah diri kepada Allah. Tapi bukan berarti kita pasrah nggak ada usaha. Dalam Islam itu ada rumusan agar amal kita sukses. Rumusannya apa? Duit. Duit lah. Tawa. Bener. D-nya itu doa. Apa? U-nya itu usaha. I-nya itu iman. T-nya itu tawakal. Itu ya Bu ya? Pak ya. Jadi duit ini kunci amal kita kalau mau sukses kuncinya duit. Ya. D-nya? Doa dulu. Doa dulu. Ya, ibu mau apapun doa dulu. Ya Allah, saya pengen punya suami yang soleh, doa dulu. Ya, saya pengen punya solehah, doa dulu. Habis doa, tiba-tiba turun gak langsung suami soleh? Kagak. Nyari dulu. Iya, usaha dulu. Ibu cari suami soleh di mana, Bu? Di mana? Pasar. Di masjid. Betul, mencari orang baik di tempat baik. Gitu ya, nah para jomblo di sini yang mau cari perempuan baik di tempat baik, jangan di diskotik, kagak ada. Di pengajian, saya udah tua semua ini. Udah sold out semua ya. Gitu ya, usaha dulu ya, doa, usaha, lalu iringi dengan iman kepada Allah dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya, setelah kita berdoa, usaha kenceng, tawakal. Ya Allah, apapun hasilnya saya mau dapat suami kayak bagaimana, istri kayak bagaimana, terserah Allah. Kadang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ibu suka drakor nggak? Oh suka. Udah tua. Oh, iya. Sukanya siapa dong? Ustaz suka drakor nggak suka sinetron nonton. Oh sinetron. Ya. Ibu mau punya suami kayak udah David. Misal, cita-cita ganteng, soleh, brewokan, pinter, masya Allah ya. Tapi dapatnya kayak bapak. Mungkin ini yang terbaik buat ibu. Takutnya kalau ibu jadi istrinya beliau, ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, jadi memang Allah tuh lebih tahu yang terbaik buat kita. Kadang kita suka buruk sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hentikan buruk sangka, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Bu.
memang berhenti buruk sangka sama Allah, ya, selalu berbaik sangka atas ketentuan Allah. Karena apa yang sudah Allah tentukan pasti baik untuk kita, tinggal kita bisa nerimanya atau tidak. Iya Pak? Tenang. The best Bapak. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi di sini dan kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Jamaah, Bapak Ibu mau dapat hadiah enggak? Kalau bisa nanti coba jawab pertanyaan saya, yang bisa jawab insya Allah dapat uang 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Gampang pertanyaannya. Apa surah yang dibahas pada hari ini? Silakan. Apa surat yang dibahas pada pengajian kita hari ini? Silakan unjuk tangan. Ya, ya silakan Mbak, silakan Mbak, silakan Mbak. Ya, yang muda dulu ya Bu ya. Nah, silakan, silakan. Baik. Siap, dipegang mic-nya. Ya, Mbak siapa namanya Mbak? Ajeng Kirani. Mbak Ajeng Kirani. Ya, saya ulangi pertanyaannya ya. Surah apa yang dibahas di acara Cahaya Hati Indonesia pada siang hari ini? Surat At-Takabun. Surat At-Takabun. At-Takabun. Betul Bu? Betul. Alhamdulillah, selamat ya. Kamu mendapatkan uang 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee dipotong pajak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik jamaah, tetap di Cahaya Hati Indonesia.